يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bagi sebagian kelompok Islam, menganggap nalar, akal terlarang untuk digunakan, apalagi ketika disebut mantik, ilmu logika, mereka menolak. Seakan Al-Quran dan Sunnah dapat dipahami tanpa peran akal. Inilah salah satu alasan logika dipandu berbagai ilmu pendukung, gramatikal, morfologi, mustilahat hadis, dan lain-lain tidak digunakan oleh mereka kalangan Wahabi ketika menjumpai ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Ketika ada hadis dipahami secara harfiah, ini salah satu akar masalah radikalisme. Dari pola ini pula muncul paham takfir, mengkafir-kafirkan muslim, tarhib atau radikalisme, dan tadmir, memporak-porandakan milik dan peninggalan umat Islam, masjid, museum, situs sejarah, dan lain-lain. Dari pola pikir semacam itulah muncul anggapan ada jenis makanan yang islami, dan ada jenis makanan lain yang sama-sama halal, tapi tidak islami. Misalnya, karena Rasulullah SAW dalam hadisnya banyak menyebut kurma, karena memang makanan pokok bangsa Arab ketika itu. Mereka anggap kurma lebih islami dari makanan lain. Sebagai contoh, mari kita baca salah satu hadis tentang kurma. Barang siapa yang sarapan pagi dengan 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan membahayakannya racun ataupun serangan sihir pada hari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagi umumnya ulama Islam, menyikapi hadis ini membekali diri dengan iman dan tafsir. Iman artinya meyakini makna hadis, apalagi secara periwayatan, dapat dipastikan 100% bahwa itu sabda Nabi SAW. Tapi di sisi lain juga menyediakan tafsir. Sementara kalangan Wahabi cukup iman tanpa ada upaya menyelami makna teks. Para ulama misalnya bertanya, kurma ajwa yang mana yang dapat memberi imunitas seseorang terhadap racun? Semua kurma Madinahkah? Hanya kurma ajwa pada zaman Rasulullah SAW saja atau hingga kini? Ataukah pada zaman Rasulullah SAW pun hanya kurma ajwa dari pohon tertentu? Ibnu Al-Tin sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, yang dimaksud Nabi SAW dalam hadis tersebut adalah pohon kurma tertentu yang sekarang sudah tidak diketahui lagi. Sementara menurut Al-Khattabi, memberi imunitas dari racun dan sihir bukan kandungan kurma. Imunitas itu karena kurma tersebut telah didoakan oleh Nabi SAW. Fathul Bari, juz 10 halaman 239. Atas dasar tafsir dua ulama tersebut, maka kita tidak bisa menggeneralisasi makna hadis tersebut bahwa semua jenis kurma ajwa Madinah memberi imunitas dari racun dan sihir. Banyak ulama yang berpendapat bahwa kurma yang dimaksud adalah kurma ajwa Madinah, seperti Imam Tohawi dalam Mushkilul Atsar, juz 14, halaman 362. Abu Awanah dalam Mustakhraj, juz 5, halaman 5-189. Qodiyat dalam Ikmalul Mu'alim, juz 6, halaman 531. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, juz 14, halaman 3. Demikian juga dengan Imam Qurtubi, menyatakan, seyogyanya dimaknai bahwa khasiat dalam hadis itu untuk kurma ajwa Madinah. Pertanyaan selanjutnya,
Apakah khasiat itu hanya pada zaman hadis itu disabdakan atau juga masa setelahnya? Banyak kemungkinan. Untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan itu adalah eksperimen. Jika setelah percobaan yang berulang-ulang memang ada khasiat sampai sekarang, maka khasiatnya selamanya ada. Jika tidak, berarti hanya terjadi di zaman Nabi SAW. Para ulama juga mempertanyakan racun apa saja yang dapat dicegah oleh kandungan kurma ajwa. Walhasil, para ulama mendorong untuk terus dilakukan eksperimen dalam memberi makna yang pasti terhadap hadis ini. Dari hadis semakna dengan ini, kurma, juga para ulama berpendapat bahwa sunnah Nabi SAW itu ada sunnah nawai, ada sunnah jinsi. Nawai berarti spesifik. Nabi makanan pokoknya kurma, kita meniru makan kurma. Kalau jinsi berarti substansi. Nabi makanan pokoknya sesuai makanan pokok bangsanya. Kita juga sesuai bangsa kita. Jika makanan pokoknya Nabi kurma, kita makanan pokoknya beras. Maka ketika makan nasi, kita bisa dapat pahala sunnah. Karena kita meniru Nabi memakan makanan pokok sesuai makanan bangsanya. Tidak diragukan lagi bahwa kebiasaan Nabi SAW sangat baik bagi negara di mana Nabi SAW dahulu hidup. Akan tetapi, jika negara-negara dan zaman sudah berbeda, apakah kebiasaan Nabi SAW juga lebih utama bagi setiap orang? Ataukah setiap orang lebih baik mengikuti kebiasaan bangsanya selama tidak berlawanan dengan syariat? Pendapat yang kuat adalah pendapat kedua, yaitu setiap orang dianjurkan mengikuti kebiasaan bangsanya, karena itu sama dengan mengikuti sunnah Nabi SAW dalam jenis yang dilakukan Nabi. Nabi makan sesuai makanan pokok bangsanya, walaupun tidak sama dalam bentuknya. Nabi memakan kurma, sedangkan kita beras. Dalilnya, menurut para ulama, ketika para sahabat Nabi SAW memperluas wilayah Islam dan memasuki kota-kota baru, mereka semua makan sesuai makanan pokok yang mereka tempati, berpakaian seperti pakaian penduduk setempat. Dengan demikian, ekspresi mengikuti sunnah Nabi SAW bagi setiap orang akan berbeda-beda sesuai tempat dan waktu masing-masing individu.